Baik, sekali lagi selamat pagi, selamat Sabat untuk kita semua. Hari ini hari Sabat tanggal 15 November tahun 2025. Kita akan melanjutkan kita punya pelajaran dari buku Step to Christ atau Kebahagiaan Sejati. Dan seperti kita ketahui bersama, kita sudah di chapter 2 dan ini adalah pertemuan ketiga di chapter kedua ya. Minggu lalu karena sempat putus-putus, jadi apa namanya? Cuman sedikit yang kita bisa pelajari, tapi tidak apa-apa, kita akan sedikit mereview apa yang sudah kita pelajari waktu lalu, dan kita akan melanjutkan untuk pelajaran pada sabat ini. Jadi saudara-saudara, di chapter 2 judul pelajaran dari eh, kebahagiaan sejati ini atau Step to Christ adalah kebutuhan orang berdosa akan Kristus, atau The Sinner Needs of Christ. Jadi di awal dari chapter 2 ini kita sudah pelajari ya. Tapi sebelumnya di chapter 1 kita sudah pelajari beberapa minggu lalu tentang kasih atau kebaikan Tuhan. Jadi ini kita sudah lihat ya, ini kasih Tuhan seperti apa. Tetapi ketika kita belajar waktu lalu, dengan melihat kebaikan Tuhan saja itu belum cukup ya. Kebaikan Tuhan saja belum cukup. Ada langkah-langkah selanjutnya yang harus kita ambil untuk menuju kepada kebahagiaan sejati. Jadi ini step to Christ ini adalah langkah-langkah ya, ada langkah-langkah, dan langkah pertama yang harus kita ambil adalah melihat kebaikan Tuhan. Dan ini adalah langkah yang kedua yang harus kita ketahui, yaitu bagaimana orang berdosa butuh akan Kristus. Jadi di chapter 1 dimulai dengan ini ya, kita sudah lihat, mudah-mudahan saudara bisa lihat dia punya bagan ya yang saya buat di sini. Ini pada awal mulanya ini manusia diciptakan sempurna ya. Ini kita sudah tahu, setara dengan Allah, sama dengan Allah, dia punya pikiran, pikirannya murni, tujuannya kudus dan kasih. Ini ada kasih yang ada di dalam diri kita. Sebagaimana Tuhan adalah kasih, begitu juga ketika dia menciptakan manusia, dia punya manusia itu yang ada dalam dirinya adalah kasih ya, saudara-saudara. Dia bilang pikirannya murni, tujuannya, aims-nya holy atau tujuannya kudus. Nah, apa yang terjadi ketika manusia berdosa atau ketika mereka menurut dengan memakan buah yang sudah dilarang oleh Tuhan itu, dibilang apa? The selfishness took the place of love. Jadi, ketika manusia berdosa atau tidak menurut, keegoisan menggantikan kasih. Jadi, yang dulu dalam diri kita ketika Tuhan ciptakan itu adalah kasih yang ada dalam diri kita, ini sekarang sudah selfish. Selfishness to the place of love. Jadi saudara-saudara, kalau saudara-saudara sering lihat ya atau menyadari bahwa saya ini egois, memang betul seperti itu. Dan saudara-saudara harus tahu bahwa kita ini memang egois. Lihat saja anak kecil saudara-saudara, ketika eh, ada barangnya mungkin diambil, dia akan menangis. Atau ada sesuatu dia mau lihat orang lain punya sesuatu, dia mau ambil ya. Anak kecil seperti itu. Karena apa? Egois, dan itu kita punya nature, kita punya kelamian ketika kita berdosa. Terus apa saja ya? Kita lihat ya ini apa saja yang terjadi ketika manusia itu berdosa. Terus kita lihat ya, ini ada nomor satu. Dia tidak mungkin dapat melawan kuasa kejahatan dengan kekuatan sendiri. Ini impossible ya. Tidak mungkin kita bisa menang terhadap kejahatan dengan kita punya kekuatan sendiri. Terus yang kedua, tidak menemukan sukacita dalam kekudusan. Ini saudara-saudara, ini yang terjadi ya saudara-saudara. Nggak bisa, ini kita nggak senang kalau kita dalam keadaan kudus. Terus ini ya, ketiga, berusaha bersembunyi untuk bersembunyi dari hadapan Allah. Kita lihat ya ketika Adam dan Hawa ya, ketika mereka berdosa, mereka bersembunyi. Dan apa yang terjadi, Tuhan yang cari ya. Adam, Adam, di manakah engkau ya? Itu yang terjadi. Mereka bersembunyi dari hadapan Allah. Terus yang keempat, tidak berbahagia di hadapan Allah atau tidak berbahagia dengan
bersekutu dengan Allah. Ini manusia tidak berbahagia. Makanya dibilang ya, waktu lalu kita sudah pelajari di chapter 2 ini bahwa ketika orang berdosa diizinkan untuk masuk ke dalam kerajaan surga, dia tidak akan apa katanya berbahagia di sana. Dia akan tersiksa di sana. Dan dibilang kemuliaan Allah itu akan menghanguskan dia. Dan dia juga akan menjadi nanda sumbang di sana. Tidak mau berbahagia. Jadi dibilang ketika orang berdosa tidak diizinkan untuk masuk, itu adalah kebahagiaan, itu adalah sesuatu yang terbaik yang bisa dibuat ya saudara-saudara. Karena kalau mereka diizinkan masuk, mereka akan tersiksa di surga. Mereka akan tersiksa di surga. Inilah yang terjadi ketika manusia jatuh dalam dosa. Jadi apa dia punya solusi ya? Solusinya apa supaya hal-hal ini yang terjadi ketika manusia berdosa, apa namanya, bisa dia punya obatnya apa? Obatnya apa? Karena kita lihat ya saudara-saudara, tidak ada usaha sedikit pun dari manusia yang bisa membuat mereka menjadi lebih baik. Nah, ini makanya dibilang harus ada, makanya ketika manusia berdosa, Tuhan campur tangan ketika manusia ini berdosa. Dan kita sudah lihat ya, waktu lalu kita sudah pelajari minggu lalu. Ini ada di Kejadian 3 ayat 15 juga adalah Injil pertama yang diberikan ketika Tuhan memberikan apa? Permusuhan antara perempuan itu dan ular ya saudara-saudara. Kita sudah pelajari bahwa ketika Tuhan buat permusuhan ini, ada sesuatu secerca harapan yang dapat dimiliki oleh manusia. Kalau pertama, ketika manusia jatuh dalam dosa, dia tidak bisa memilih untuk sesuatu yang baik. Tidak ada rasa benci terhadap dosa. Nah, ketika Tuhan kasih permusuhan itu, apa yang terjadi? Manusia memiliki kuasa untuk bisa memilih yang baik. Kalau ketika mereka jatuh dalam dosa, tidak ada kekuatan untuk memilih yang baik. Sekarang mereka sudah memiliki apa? Kuasa untuk memilih sesuatu yang baik, yaitu memilih Kristus. Kalau sebelumnya mereka nggak bisa memilih Kristus ya, saudara-saudara, tidak ada kekuatan, tidak bisa memilih yang baik. Sekarang mereka sudah tahu ini dosa. Mereka bisa membenci dosa itu. Jadi awal mula manusia bisa membenci dosa adalah ketika Tuhan kasih permusuhan dengan ular itu. Manusia dengan ular. Atau keturunan perempuan dengan keturunan ular. Sudah mulai membenci dosa. Tetapi dari Rasul Paulus kita sudah baca. Apakah ketika kita sudah tahu itu salah, kita sudah tahu itu jahat, kita tahu eh, ini salah, apakah kita sudah bisa melakukan yang baik dan apa namanya, ya sudah membenci jahat, apakah kita sudah bisa melakukan yang baik? Rasul Paulus bilang, tidak. Walaupun kita sudah tahu itu salah, kita tetap bikin itu salah. Gak ada kekuatan dalam diri kita untuk berbuat yang baik. Tetapi ini makanya dibilang harus ada kuasa yang bekerja dari dalam, yaitu Kristus yang dapat mengubah dari dosa kepada kekudusan. Jadi harus ada sesuatu kuasa yang dari dalam yang dapat mengubah kita ini, saudara-saudara. Kuasa yang dari dalam yang dapat mengembalikan selfishness ini kembali kepada kasih. Ini harus ada kuasa Kristus. Ini harus ada Kristus ya, saudara-saudara. Makanya dengan ada kuasa Kristus ini, kita bisa mendapatkan kebahagiaan ketika bersekutu dengan Tuhan. Ini makanya dia bilang judulnya kebutuhan orang berdosa akan Kristus. Kita sangat butuh sekali akan Kristus ini dalam diri kita. Tidak akan ada harapan sedikit pun kalau tidak ada Kristus. Tidak ada Kristus, tidak ada harapan sedikit pun. Makanya ini obat satu-satunya ya, saudara-saudara. Ini jalan keluar satu-satunya hanya Kristus. Tidak ada dari siapapun, termasuk dari diri kita sendiri. Ini yang saya bold kuning, ini saya mau garis bawahi. Dibilang, anggapan bahwa yang diperlukan hanyalah mengembangkan kebaikan yang secara alami sudah ada dalam diri manusia adalah suatu penipuan yang mematikan. Saudara-saudara, kita sudah lihat ya, kita punya kealamian ini adalah selfishness atau egois. Dan ketika ada yang bilang bahwa kita ini alami sudah ada yang sesuatu yang baik ya. Jadi karena kita alaminya sudah ada sedikit yang baik, kita kembangkan yang baik itu. Dibilang itu apa katanya?
penipuan yang mematikan. Tidak ada sedikit pun kebaikan dalam diri kita, manusia, ketika kita jatuh dalam dosa. Tidak ada, saudara-saudara. Mungkin kita pikir, ini gitu saya ini baik ini ya. Ini ada, saya punya kelebihan. Ada ini ya, saya murah hati. Tetapi saudara-saudara harus tahu, saudara punya kealamian bukan itu. Tidak ada kebaikan sedikit pun dari diri saudara sendiri. Ketika mungkin ada kebaikan yang muncul, kita harus ingat itu berasal dari luar, yaitu kuasa Kristus yang bekerja bagi kita. Jadi ketika kita melakukan yang baik dan kita merasa bahwa aduh saya yang melakukan itu suatu penipuan ya saudara-saudara, karena dari saya sendiri tidak ada yang baik. Kalaupun saya melakukan yang baik itu dari diri saya sendiri, kita sudah pelajari bahwa waktu lalu bahwa itu adalah semata-matanya adalah dosa, dan itu akan menimbulkan dia punya akhir, yaitu apa? Kesombongan. Dia punya hasil adalah kesombongan. Jadi kita harus tahu ya ini betul-betul ya bahwa saya ini adalah egois dan tidak ada suatu kebaikan pun. Kalaupun ada kebaikan, itu semuanya berasal dari Kristus. Dan tidak bisa kita apa? Mengambil sedikit pun dia punya, oh ini saya punya kebaikan. Tidak ada, saudara-saudara. Ini yang harus kita pahami dan kita harus tahu ya. Kita harus tahu betul kealamian kita seperti apa. Kealamian kita seperti apa. Jadi kita menyadari bahwa kita punya kealamian seperti ini, apa yang kita mau banggakan, bagaimana apa yang kita melakukan selain kita harus apa? Cari Kristus. Makanya kita pelajari ini step to Christ, langkah-langkah kepada Kristus. Kenapa langkah-langkah kepada Kristus? Karena dia hanyalah satu-satunya yang bisa mengembalikan kita kepada keadaan yang sebelumnya, yang murni, sempurna ketika Tuhan menciptakan manusia pertama kali. Karena kita ini sudah sangat rusak ya ketika kita berdosa. Oke, itu yang dia punya inti ya, saudara-saudara, yang kita sudah pelajari waktu lalu. Dan mungkin ada saudara-saudara mau kasih tambahan atau pertanyaan atau apa yang perlu kita diskusikan sebelum kita akan masuk pada eh, pelajaran untuk sahabat ini ya, untuk lanjutan selanjutnya. Selanjutnya dari pelajaran ini. Ada yang mau tambahkan, saudara-saudara? Halo, Li. Oh ya, oke, silakan, silakan. For some reason, kalau kita belajar pelajaran ini, kita nggak tahu ya kalau step to Christ itu memang betul dia punya judul step to Christ. Tapi setelah belajar bab 2 ini, mungkin di bab 2 itu adalah step with Christ atau step in Christ. Iya, Karena kita nggak bisa bikin apa-apa tanpa Kristus gitu. Saya iya, mau step to Christ, saya iya, mau melangkah iya, kepada Kristus. Tanpa Kristus step with me, melangkah dengan saya, atau Kristus melangkah di dalam saya nggak bisa bikin apa-apa gitu. betul. Jadi Hmm, ini di bab 2 ini memang menyatakan bahwa kita nggak bisa bikin apa-apa tanpa Kristus iya, gitu. betul. Without Christ kita nggak bisa bikin step, Iya, any step, langkah apapun nggak bisa. Jadi step with Christ kita bisa melangkah, tapi melangkahnya itu karena Kristus berada iya, di kita. Jadi kalau misalnya step to Christ itu jangan sampai kita berpikir bahwa saya yang harus ambil apa ya, maksudnya saya yang harus melangkah duluan, saya yang harus cari Kristus, saya yang harus semua dari part dari saya gitu. Jadi istilahnya step to Christ, saya yang step kepada Kristus, atau saya yang melangkah atau mencari Kristus. Di bab 2 nggak seperti itu. Kristus yang cari kita, Kristus yang beri keinginan, Kristus yang memulai. Jadi semuanya itu Kristus iya, gitu. Jadi step with Christ atau step in Christ untuk step kepada more kepada Yesus. Oke, thank you. iya. Terima kasih untuk apa, tambahannya. Memang demikian ya, saudara-saudara. Ketika kita sudah tahu kita punya nature-nya, kita punya kealamian yang tidak bisa bikin apa-apa. Jadi Kristus Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menarik kita untuk datang kepada Dia ya, bukan kita untuk melangkah kepadanya pun ya seperti dibilang tadi kita tidak ada kemampuan sedikit pun ya saudara-saudara. Ini
Mungkin langkah-langkah yang dimaksud ini ini adalah dengan pertolongan ya Tuhan sendiri ya. Pertolongan Tuhan bagaimana dia menuntun dari langkah awal ini dia punya langkah-langkah keselamatan yang dia berikan kepada kita ya. Langkah-langkah ini menuju kepada Kristus, apa yang sudah Tuhan lakukan untuk kita bisa menuju ke arah Kristus. Dia punya tahapan-tahapan seperti itu ya. Pertama Tuhan kasih tunjuk dia punya kasih, menunjukkan dia punya kebaikan pada kita yang tiada taranya ya saudara-saudara. Kemudian dia bikin bikin jalan keluarnya untuk apa? Harus mencari dia ya, mencari Kristus yang akan menuntun. Oh, menuntun kepada mencari Kristus yang akan menuntun kepada Kristus sendiri. Karena dia adalah satu-satunya jalan keluar kita. Oke, terima kasih. Ada lagi saudara-saudara? Ini lo, Foni mau Ya, bertanya. ya. Happy sahabat Li, Selamat-selamat. sahabat semua. Li, mau bertanya, Ya, silakan. apakah orang kan lahir dari rahim ibu itu orang so cenderung untuk berbuat dosa. Iya. Apakah kalau sekarang orang hidup bersama-sama dengan Yesus, selalu ada Yesus, orang ada humble, apakah orang akan tergoda dengan dosa atau bagaimana? Masih akan tergoda dengan dosa atau bagaimana, Li? Oke. Ya, ya, terima kasih Fon untuk pertanyaannya. Jadi, ketika kita hidup katanya dari Fon ya tadi setiap hari dengan Yesus, apakah kita akan tergoda dengan dosa? Mungkin ada jawaban saudara-saudara yang mau menjawab. Jadi, kalau kita hidup eh, selalu dengan Kristus, apakah kita akan tergoda dengan dosa? Oke, nanti saya mengawal ya. Mungkin saudara-saudara bisa tambahkan ya, saudara-saudara. Ini ketika menjadi manusia, kita selalu akan ada pencobaan ya, saudara-saudara, atau penggodaan. Contohnya saja Kristus. Ketika Kristus masih di dunia ini, dia dicobai dalam berbagai hal ya, saudara-saudara. Dicobai, pasti cobaan itu akan ada. Tetapi apakah kita akan tergoda atau tidak? Ini kalau pertanyaan apakah kita bisa tergoda atau tidak? Jadi adalah apakah Kristus ada dalam diri kita atau tidak? Kalau misalnya ini Yesus berhasil mengalahkan pencobaan dia. Pencobaan ketika setan coba dia di padang gurun. Hanya Kristus yang bisa mengalahkan pencobaan itu. Kalau pertanyaan apakah kita akan tergoda kalau Kristus ada dalam diri kita? Tentu kita akan menang, saudara-saudara. Kalau Kristus ada dalam diri kita ya, ini. Tetapi ketika kita akan mencoba untuk melawan godaan itu dengan kita punya kekuatan sendiri, pasti kita akan kalah. Jadi kalau kita hidup dengan Yesus, artinya apa? Kalau misalnya kita hidup selalu dengan Yesus, setia misalnya. Ini pertanyaannya hanya satu, apakah ada Yesus dalam diri kita atau tidak? Kalau misalnya kita setia beribadah atau apa, itu tidak akan menjamin, tapi jaminannya adalah apakah ada Yesus atau tidak. Mungkin dari tampilan luar kita setia, mungkin ya seperti apalah ini mungkin orang akan lihat oh ini dia hanya dalam Yesus. Tapi yang tahu itu Yesus ada dalam diri kita mungkin hanya kita sendiri ya saudara-saudara. Atau ya. Jadi itu ya maksudnya kalau ada Yesus dalam diri kita pasti kita akan menang karena Yesus yang akan berperang untuk kita seperti pelajaran sekolah sahabat ya kita pada pekan ini. Yesus yang berperang. Tetapi kalau kita coba dengan kekuatan sendiri, penggodaan itu pasti kita kalah. Intinya mungkin itu saja ya. Mungkin Ford dia punya inti. Mungkin ada yang lain mau tambahkan, saudara-saudara. Dipersilakan dari pertanyaan Foni tadi. Kalau ya, Ya, apakah halo Li. ya silakan, silakan. Iya, jadi yang tadi Lali bilang itu betul. Karena waktu Yesus datang ke dunia ini kan Bapa ada di dalam Yesus toh. Maksudnya kebenaran Bapa itu ada di dalam Kristus gitu. Dan apakah Yesus itu digoda? Selama orang masih tinggal di dunia, selama setan itu ada, dia akan terus menggoda kita dan akan menjatuhkan. Karena memang itu dia punya kerja untuk kita itu bisa jatuh dalam dosa. Jadi
kalau kita lihat bagaimana Yesus bisa menang dan tidak berbuat dosa, nah kita lihat contohnya Tuhan Yesus seperti itu gitu loh. Jadi kita lihat kehidupan Tuhan Yesus bagaimana ketergantungannya dengan Bapa. Jadi mau digoda sebagaimanapun, apapun yang setan lakukan untuk Yesus, Yesus tidak jatuh dalam dosa. Karena apa? Dia bergantung terus kepada Bapa, ada ketergantungan terus kepada Bapa, dan dia selalu mengundang akan kehadiran Bapa atau Roh Kudus yang bekerja dalam dirinya gitu. Dan mungkin sometimes kita pikir ya, kalau kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus, mungkin kita punya berpikir adalah, oh ya, belajar firman Tuhan terus seperti itu, atau tidak seperti itu. Tuhan Yesus punya kehidupan nggak seperti itu. Jadi untuk Yesus itu hidup perfect life, dia kan harus menyatakan karakter Bapa kepada dunia, iya kan? Bagaimana Bapa itu kasih adanya, dan dia bikin apa gitu? Dia pergi untuk menolong orang lain gitu. Jadi kalau kita hidup dengan Kristus, Kristus diam di dalam saya, kehidupan Kristus dalam kita nggak hanya diam-diam gitu. Kita akan ada keinginan untuk juga menolong orang lain. Dan di saat kita menolong orang lain, kalau kalian pernah baca kutipan Ellen White, kita pernah share ini kutipan, yang mana the leprosy of church itu, atau apalagi kusta. Kalau Ellen White bilang kusta itu melambangkan apa? Lali masih ingat? Kusta itu melambangkan selfishness. Ellen White itu bilang jelas, selfish itu cinta diri. Dan di pelajaran ini dibilang waktu kita jatuh dalam dosa, kita sudah jadi apa? Cinta diri kan? Nggak ada lagi kasih gitu, semua mikirkan diri. Dia bilang the leprosy of sin atau selfishness, dia bilang the leprosy of selfishness atau kusta mencintai diri sendiri itu sudah merajalela atau sudah ada di kita dan merajalela di gereja, dia bilang. Dan dia bilang untuk remedy untuk selfishness atau untuk kusta atau cinta diri itu, dia bilang ada di Yesaya 58. Dan kita tahu semua, orang sudah belajar waktu lalu Yesaya 58. Yesaya 58 itu adalah kombinasi dari righteousness by faith dengan medical missionary. Pelajaran righteousness by faith yang orang lagi belajar ini, bagaimana kita nggak bisa lakukan apa-apa tanpa Kristus, kita mau nggak bisa bikin apa-apa kalau bukan Kristus yang melakukannya. Tapi kalau kita tahu Kristus ada dalam diri kita juga nggak bisa diam-diam gitu. Maksudnya orang akan sama seperti Kristus melakukan pekerjaan medical missionary, menolong orang lain yang sakit, menolong orang yang miskin, apa saja ya, yang karena itu adalah kehidupan Kristus gitu. Jadi kalau kita memang benar-benar Kristus ada dalam diri kita atau kita hidup dengan Yesus, mungkin orang berpikir bahwa oh hanya Bible study, hanya mungkin jadi orang tinggal di goa untuk bersemedi atau apa. Tidak seperti itu. Kehidupan Yesus itu aktif. Dan di saat kita aktif begitu, setan mau goda, istilahnya kita aktif, nggak mikirkan diri sendiri. Kita aktif untuk menolong orang lain. Tapi di saat kita menolong orang lain, kita harus tahu juga saya punya kondisi, kalau kita berbuat baik itu bukan dari saya, karena dari diri saya itu nggak ada yang baik, semua itu jahat. Hanya Kristus yang melakukan di dalam diri kita. Dan untuk menjawab Poni punya pertanyaan sangat bagus, apakah kalau kita hidup dengan Kristus, kita akan tergoda? Godaan itu ada, tapi kalau kita punya hidup bergantung terus kepada Yesus dan aktif dalam kita punya kehidupan, menolong orang lain, membantu orang miskin, apapun yang kita bisa lakukan untuk bukan hanya pikir diri kita sendiri, setan menggoda bagaimanapun, kita tetap bergantung kepada Tuhan dan kita punya kehidupan itu aktif dan tidak memikirkan untuk saya, tapi saya punya hidup memikirkan bagaimana untuk orang lain gitu, seperti itu. Jadi itulah rahasia Yesus tidak jatuh dalam dosa gitu. Kalau kita lihat kehidupan Tuhan Yesus, ketergantungannya sama Bapa, pagi-pagi sudah berdoa, dia apapun yang dia lakukan, dia Tuhan yang dia minta Tuhan tunjuk dia hari ini, dan kita lihat kehidupannya satu hari itu, bahkan ada Alkitab bilang dari pagi sampai malam, baru orang-orang pulang gitu. Maka Yesus dari pagi sampai malam sibuk terus untuk melayani dan menolong orang lain untuk menunjukkan kasih Bapa kepada dia. Oke, kepada mereka. Oke, mungkin itu aja, Li. Thank you. Terima kasih untuk tanggap
jawabannya tambahannya ya. Jadi mungkin yang Oi bilang tadi ya, itu adalah buah-buah ketika Yesus tinggal atau Yesus ada di dalam orang itu ya. Jadi mungkin contohnya ya, ketika murid-murid Tuhan Yesus hidup dengan Yesus ya, bersama-sama dengan Yesus setiap hari, tetapi ada juga mereka yang apa? Jatuh ya, seperti Petrus menyangkal Yesus, Yudas yang menjual Yesus ya, mengkhianati Yesus. Mereka itu hidup sama-sama dengan Yesus ya. Jadi intinya adalah ketika apa ya, kita punya kerohanian dari luar yang tampak, itu bukan menjamin bahwa kita akan menang pada setiap setiap cobaan ya. Apakah kita mungkin rajin ibadah atau apa, itu bukan berarti kita ini akan menjamin bahwa kita itu akan menang terhadap berbagai cobaan ya. Tetapi yang menjamin kita akan menang terhadap segala cobaan adalah ketika Yesus ada dalam diri kita ya. Ini mungkin nggak bisa dilihat orang ini, kita ini seperti apa ya, saudara-saudara. Eh, ada Yesus atau tidak. Tetapi seperti yang dibilang tadi ya, ketika Yesus di dunia seperti apa, mungkin kalau Yesus ada dalam diri kita, itulah yang akan kita lakukan ya. Lakukan. Jadi eh, mungkin itu jawabannya, Fon. Ada kira-kira ada atau tambahan dari Foni atau Ona atas jawabannya, atau kira-kira sudah menjawab ya? Oke, terima kasih banyak, Li. Ya, Oi, terima terima kasih Fon kasih. untuk pertanyaannya, puji Tuhan. Mungkin ada lagi saudara-saudara yang mau bertanya atau mau tambahkan? Oke, baik. Jadi saudara-saudara, kalau belum ada, kita akan lanjut untuk pelajaran sahabat ini. Kita akan lanjutkan dari apa yang sudah kita pelajari waktu lalu. Oke. Hmm. Oke, kita baca ya. Banyaklah gambaran yang digunakan oleh Roh Allah untuk menjelaskan kebenaran ini dan membuatnya jelas bagi jiwa-jiwa yang merindukan kebebasan dan rasa bersalah. Ketika Yakub setelah berdosa karena menipu Esau, melarikan diri dari rumah ayahnya, ia tertindih oleh perasaan bersalah yang berat. Dalam kesendiriannya, terbuang jauh dari segala sesuatu yang dahulu membuat hidupnya berharga. Satu pikiran yang paling menghimpit jiwanya ialah ketakutan bahwa dosanya telah memutus hubungannya dengan Allah, bahwa ia telah ditinggalkan oleh surga. Dengan hati sedih, ia berbaring di tanah yang keras untuk beristirahat. Di sekitarnya hanya bukit-bukit sunyi, dan di atasnya langit bertabur bintang. Ketika ia tertidur, suatu cahaya yang aneh tampak dalam penglihatannya. Tampaklah dari tanah tempat ia berbaring itu, sebuah tangga besar yang samar-samar menjulang sampai ke gerbang surga. Dan di atasnya malaikat Allah naik dan turun. Dari kemuliaan di atas terdengarlah suara ilahi yang menyampaikan pesan penghiburan dan pengharapan. Dengan demikian dinyatakanlah kepada Yakub hal yang memenuhi kebutuhan dan kerinduan jiwanya, seorang juru selamat. Dengan sukacita dan rasa syukur, ia melihat jalan yang dinyatakan melalui mana ia seorang berdosa dapat dipulihkan ke dalam persekutuan dengan Allah. Tangga ajaib dalam mimpinya itu melambangkan Yesus, satu-satunya penghubung antara Allah dan manusia. Saudara-saudara, ini yang sudah kita baca ya juga waktu minggu lalu terakhir. Jadi ini bagaimana kebutuhan kita akan Kristus. Ini menceritakan tentang bagaimana Yakub ketika dia lari dari Esau. Dan ini adalah pergumulan dari Yakub ya saudara-saudara. Ada kita juga sudah mempelajari ya tentang Yakub troubles atau eh, apa namanya, masa kesukaran, masa kepicikan Yakub ya saudara-saudara. Ini sebelum itu terjadi, apa yang terjadi di sini adalah dia pikir dia punya dosa ini. Apakah dosa ini sudah memisahkan dia dari Tuhan? Apakah gara-gara dosanya ini dia telah ditinggalkan oleh Allah?
Ini yang terjadi. Apakah ia ditinggalkan oleh surga karena dosanya ini? Ini pikirannya yang menghimpit jiwanya waktu itu ya. Dan ini yang kalau nggak salah ya, pernah saya baca juga, ketika masa kepicikan Yakub ini, umat-umat Tuhan akan berpikir, apakah ada satu dosa yang bisa menghalangi dia dari Tuhan? Apakah ada satu dosa yang kita belum selesaikan? Apakah ada satu dosa yang kita belum meminta untuk bertobat? Kita pikir apa yang membuat, apakah masih ada dosa dalam diri saya? Itu yang terjadi ya saudara-saudara. Sama seperti Yakub ini, ketika dia eh, melarikan diri ya dari rumah ayahnya karena dikejar oleh Esau, mau dibunuh oleh Esau. Inilah yang dipikirkan dia, punya pikiran. Apakah dosanya ini telah membuat dia telah ditinggalkan oleh Allah? Makanya ini ada satu harapan ya saudara-saudara, ketika dia tertidur berbaring di atas pasir di tanah yang keras. Dia melihat apa? Suatu tangga yang menghubungkan surga dan bumi. Surga dan bumi, dan di mana malaikat bisa apa? Turun naik ya saudara-saudara. Turun naik dari surga ke bumi. Dan tangga ini sudah kita baca ya. Tangga ini melambangkan Yesus. Tangga ini atau Yesuslah penghubung surga dan bumi. Ketika manusia jatuh dalam dosa, sudah ada jurang ya saudara-saudara antara surga dan bumi. Kita dipisahkan oleh dosa. Dan makanya ada tangga itu yang menghubungkan dunia dan surga, di mana malaikat-malaikat Tuhan bisa melayani manusia yang ada di bawah, manusia yang ada di bumi. Di mana Tuhan bisa menyelamatkan manusia ketika mereka sudah jatuh dalam dosa. Ini adalah suatu apa? Penghiburan dan pengharapan. Dan itu adalah apa? Yesus ya. Dibilang tangga ajaib dalam mimpinya itu melambangkan Yesus, satu-satunya penghubung antara Allah dan manusia. Bagaimana kita membutuhkan tangga ini, saudara-saudara? Bagaimana kita membutuhkan Yesus, satu-satunya yang bisa apa? Mengembalikan kita kepada keadaan semula yang sudah kita pelajari tadi ya. Bahwa kita semulanya adalah kudus, pikirannya kita selaras dengan Tuhan. Dan bagaimana kita bisa kembali ke demikian adalah satu-satunya apa? Yesus yang menjadi penghubung atau pengantara atau ya penghubung atau jembatan antara kita dan surga. Antara kita dan surga. Terus kita lanjut ya. Inilah gambaran yang sama yang dimaksud oleh Kristus dalam percakapannya dengan Nathanael ketika ia berkata, engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Yohanes 1 ayat 51. Dalam kejatuhan ke dalam dosa, manusia telah memisahkan diri dari Allah. Bumi terputus dari surga, melintasi jurang pemisah yang terbentang itu. Tidak ada lagi persekutuan yang mungkin terjadi. Tetapi melalui Kristus, bumi telah dihubungkan kembali dengan surga. Dengan jasa-jasanya sendiri, Kristus telah menjembatani jurang yang disebabkan oleh dosa. Sehingga malaikat-malaikat pelayan dapat berhubungan dengan manusia. Kristus menghubungkan manusia yang telah jatuh dalam keadaan kelemahan dan ketidakberdayaannya dengan sumber kuasa yang tak terbatas. Ya, saudara-saudara, ini sudah kita bahas tadi ya, puji Tuhan ya. Ketika manusia jatuh dalam dosa, sudah apa, saudara-saudara? Kita terpisah ya, sudah ada jurang pemisah antara surga dan bumi. Dan Kristus apa? Menjembatani jurang itu. Dengan adanya jembatan ini, kata dia bilang apa? Malaikat-malaikat pelayan dari surga bisa apa? Berhubungan dengan manusia. Terus yang manusia ketika jatuh dalam dosa, lemah dan tidak berdaya, sekarang apa? Bisa menerima pertolongan dengan apa? Sumber kuasa yang tidak terbatas dari surga. Ini luar biasa, saudara-saudara. Ini Kristus menjadi jembatan bagi kita. Inilah yang dibilang ya kepada Kristus bilang kepada Nathanael. Kristus bilang kepada Nathanael ketika Nathanael apa namanya, ketika Yesus bilang, aku melihat engkau, di bawah pohon ara ya, saudara-saudara. Terus Nathanael dibilang dia akan mengikut Yesus, dan ya dia akan mengikut Yesus. Dan apa Yesus bilang, engkau akan melihat yang lebih besar lagi, engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik
anak manusia ya. Dan inilah yang terjadi, saudara-saudara. Dan kita tahu ya, itu dia punya cerita apa yang terjadi ketika Nathanael berada di bawah pohon ara. Kita sudah pelajari waktu lalu, pelajaran Arthur Jones kalau tidak salah. Ternyata Nathanael di bawah pohon ara, dia berdoa untuk tunjukkan kepadanya itu juru selamat. Dan ketika juru selamat bilang, aku sudah melihat engkau di bawah pohon ara ya kalau tidak salah. Makanya Nathanael langsung tahu, inilah juru selamat itu ya, juru selamat yang dia minta itu, dan Tuhan tunjukkan pada dia. Dan Tuhan bilang, engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Itu yang terjadi. Oke, sampai di sini saudara-saudara, mungkin ada yang mau tambahkan bagaimana Kristus menjadi jembatan penghubung antara surga dan bumi. Mungkin ada yang mau tambahkan? Oke, kalau belum ada kita lanjut ya saudara-saudara. Namun sia-sialah segala impian manusia tentang kemajuan, sia-sialah segala usaha untuk mengangkat derajat umat manusia bila mereka mengabaikan satu-satunya sumber pengharapan dan pertolongan bagi umat yang telah jatuh. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna berasal dari Allah. Tidak ada kesempurnaan tabiat yang sejati di luar Dia. Dan satu-satunya jalan kepada Allah adalah Kristus. Ia berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara-saudara, ini dibilang apa? Sia-sia kalau kita kita punya usaha ini, usaha Tuhan ini akan menjadi sia-sia kalau kita abaikan Yesus yang menjadi sumber pertolongan kita. Tuhan bilang, ini Yesus ini satu-satunya jalan untuk apa? Menuju kepada Bapa. Dan kita sudah lihat, dia cuman ini satu-satunya jembatan yang bisa menghubungkan bumi dan surga. Kalau kita tidak menggunakan jembatan itu, sia-sia ya saudara-saudara, kita tidak bisa datang kepada Bapa. Tidak bisa berhubungan dengan surga. Karena cuman Yesus itu salah satunya apa? Jalan kepada Allah. Jalan kepada Allah. Makanya bagaimana kita sangat dan sangat-sangat memerlukan Yesus. Karena Yesus adalah apa? Satu-satunya jalan kita kepada Allah. Baik, mungkin ada yang mau tambahkan di paragraf ini? Oke, kita lanjut ya saudara-saudara. Oh, ini sudah mau selesai sedikit lagi. Dibilang begini. Hati Allah merindukan anak-anaknya di bumi dengan kasih yang lebih kuat daripada maut. Waduh. Hati Allah merindukan anak-anaknya di bumi dengan kasih yang lebih kuat dari maut. Dengan menyerahkan anaknya, ia telah mencurahkan seluruh surga dalam satu pemberian. Waduh, saudara-saudara. Ini upaya Allah, saudara-saudara, untuk menyelamatkan manusia sangat luar biasa. Kita tahu upah dosa adalah maut. Ini dan maut ini dia punya kerinduan Allah untuk menyelamatkan manusia ini lebih dari apa yang upah dosa itu ya, saudara-saudara. Harusnya ketika manusia berdosa sudah mati. Tetapi karena kasih Allah ini yang lebih kuat dari maut ini, dia mau menyelamatkan yang mati ini, yang harusnya sudah mati ini. Dia buat permusuhan dengan ular. Dia lakukan apa saja yang bisa dia lakukan untuk menyelamatkan manusia. Dan satu-satunya jalan adalah menyerahkan anaknya yang tunggal untuk mati. Dan dibilang ketika dia serahkan Yesus untuk mati di kayu salib, dia bilang apa? Dia telah mencurahkan seluruh surga dalam satu pemberian. Saudara-saudara, ketika kita baca ini, saudara-saudara, kita lihat ya bagaimana kita kita punya keselamatan ini atau kita punya diri ini sangat berharga di mata Allah. Kita punya, ini saudara-saudara, demi kita mau selamat, manusia bisa selamat, Tuhan mempertaruhkan seisi surga, saudara-saudara.
Anaknya yang tidak pernah terpisah dari kekekalan, sekarang harus terpisah dengan Allah. Surga ini, ini bagaimana ya saya mau ucapkan dengan kata-kata, satu isi surga ini dikorbankan, dia serahkan untuk apa? Keselamatan kita, keselamatan kita. Dia bilang, kehidupan, kematian, dan perantaraan juru selamat, pelayanan malaikat-malaikat, permohonan Roh Kudus, pekerjaan Bapa yang mengatur segala sesuatu dari atas dan melalui semuanya, serta perhatian yang tiada henti dari makhluk-makhluk surgawi, semuanya digerakkan demi penebusan manusia. Ini upaya penebusan ini, atau apa yang Tuhan lakukan untuk penebusan kita, sangat luar biasa, saudara-saudara. Segala upaya dilakukan untuk penebusan manusia. Luar biasa. Luar biasa. Ada yang mau tambahkan, saudara-saudara, sampai di sini? Ini kita sudah lihat kasih Tuhan yang luar biasa. Aduh. Halo, Li. Ya, ya silakan, silakan. Jadi kalau kita lihat ya, banyak sekali orang yang suka bunuh diri gitu. Iya, iya. Mereka ya suicide, bunuh diri gitu. Kenapa mereka bunuh diri? Karena mereka rasa hidup mereka itu nggak ada arti gitu, Ya, nggak ada gunanya lagi gitu kan. iya. Tapi kalau kita lihat atau baca buku Steps to Christ, kita punya harga itu, harga seluruh surga. Karena Ellen White bilang, kalaupun hanya satu orang yang mau menerima Kristus atau mau diselamatkan, Akan mati. Tuhan akan mengirim anaknya satu-satunya gitu. Ya, betul. Jadi kita harus ukur, kita punya, makanya ada satu, kita ingat itu pelajaran di dibawakan oleh Cameron itu, dia bilang the value of one soul, harga dari satu jiwa itu. Teman-teman, kita punya harga itu berapa gitu? Kita punya harga itu seluruh surga. Ya, betul. Karena Kristus mati untuk saya gitu. Bapa itu rela kasih anaknya, mati anaknya, dan Bapa itu rela mempertaruhkan seluruh alam semesta. Kalau Yesus gagal, coba bayangkan kalau Yesus gagal, gimana seluruh alam semesta? Semua akan berpihak kepada setan. Ya. Dan pikir Tuhan itu nggak adil, hukum yang dia kasih nggak bisa manusia turut gitu. Dan semua akan mempersalahkan Bapa untuk menciptakan, untuk ada hukum gitu. Jadi saya punya jiwa, saya punya harga itu berapa gitu. Dan mungkin kalau kita pikir, oh saya gimana orang di luar gitu. Gimana itu pengemis di jalan, gimana itu orang yang nggak punya rumah, homeless, atau itu sama, harganya itu sama. Seluruh surga Tuhan pertaruhkan untuk mereka. Jadi kalau kita tahu ini kasih Tuhan itu seperti bagaimana, kita juga akan memperlakukan orang lain sama seperti Tuhan memperlakukan orang itu. Bagaimana Tuhan memperlakukan, dia kasih semua untuk orang itu. Jadi inilah ya yang bisa memotivasi untuk saya pribadi, walaupun kita ngomong untuk diri sendiri, untuk memotivasi kita bagaimana untuk kita bisa take care untuk saya punya diri sendiri, bagaimana saya juga bisa take care untuk orang lain, bagaimana saya bisa menghargai Bapa dan juga Yesus untuk apa yang mereka lakukan, bagaimana juga saya bisa menghargai malaikat-malaikat yang setiap hari malaikat jahat itu mau bunuh saya, tapi Tuhan mengirimkan malaikat untuk protect kita gitu. Mungkin kita punya hari-hari ya, satu hari, everything is okay, normal. Kita kalau kita punya mata kebuka, kita lihat di luar itu malaikat setan dengan malaikat Tuhan mempertaruhkan, apa istilahnya, untuk membunuh kita, tapi Tuhan selalu menjaga kita gitu. Dan itu Tuhan berikan semua untuk kita, itulah harga jiwa kita gitu. Dan kalau mau tanya, Tuhan memberikan surga untuk kita, kita tahu berapa harga surga itu. Di surga itu apa, di surga itu gimana, apa harganya, berapa harganya, nggak tahu. Itu untuk Tuhan berikan anaknya itu udah harga yang nggak bisa dibeli, dan harga seluruh alam semesta, surga dan seluruh itulah harga untuk bayar saya gitu. Itulah harga yang setan minta untuk Tuhan bisa tebus saya kembali gitu. Jadi berapa saya punya harga, kenapa saya harus bunuh diri gitu.
Karena kita pikir kita nggak ada harga. Kita punya harga, harga seluruh alam semesta. Kita punya harga, harga darah Tuhan Yesus. Sebegitulah Tuhan mencintai saya. Jadi kalau ada kita ketemu orang yang depresi, orang yang try to kill themselves, present the love of Jesus. Kasih kasih kepada mereka kasih Tuhan Yesus untuk mereka bisa mengetahui betapa berharganya mereka di mata Tuhan. Oke, Li, thank you. Makasih. Jadi wonders ya, maksudnya kenapa Yesus ketika ada di dunia ini dia mau selamatkan yang orang sakit, dia mau sembuhkan yang menderita, dia mau kasih kelegaan ya. Ini kenapa dia mau bikin semuanya itu? Ternyata ini kita lihat bahwa jiwa-jiwa itu sangat berharga. Tuhan tidak senang kalau lihat kita menderita, apa kita sakit atau apa. Tuhan tidak suka ya, saudara, atau tidak senang ketika melihat hal itu. Dia rindu kita manusia untuk berbahagia. Kita lihat ya waktu di chapter 1 ya, ketika Tuhan menciptakan manusia, sebelum dia ciptakan manusia, dia sudah ciptakan apa? Terang, pohon-pohon, semuanya itu binatang-binatang, matahari, bulan dan bintang. Semuanya untuk kebahagiaan manusia. Semuanya untuk kebahagiaan manusia dan apa yang dia ciptakan. Semuanya supaya manusia berbahagia. Itu tujuan Tuhan. Dan ketika dia melihat manusia tidak berbahagia, tentu dia juga apa? Merasa sedih ya, saudara-saudara. Dia merasa sedih ketika kita sedih. Aduh, ini luar biasa. Dia sangat mencintai kita. Dan kita harus tahu ya, begitu berharganya apa? Kita ini, manusia ini begitu berharganya, sehingga Tuhan kasih berbagai macam apa, saudara-saudara. Kayak pekabaran kesehatan, bagaimana kita harus hidup sehat, harus begini-begini. Dengan menyadari akan kita ini berharga, kita akan lakukan semuanya supaya kita apa? Sehat ya saudara-saudara. Kita berbahagia. Karena tubuh kita ini adalah milik Tuhan. Dan Tuhan mau kita untuk berbahagia, tidak sakit-sakit. Makanya berbagai pekabaran ya dia berikan untuk kita ya saudara-saudara. Dengan satu tujuan, kita itu manusia berbahagia. Kenapa dia mau menyelamatkan kita? Supaya kita bisa berbahagia bersama-sama dengan dia. Ini puji Tuhan ya saudara-saudara. Luar biasa Tuhan punya kebaikan bagi kita. Wah, ada yang mau tambahkan saudara-saudara sebelum kita lanjut? Boleh tambahan Ya, Li? silakan Fon, silakan. Ya, orang sedang tadi luar biasa. Itu Oi ada bilang, itu Tuhan rela kasih surga, seluruh isi surga untuk orang manusia. Bahkan dia rela kasih DP anak yang tunggal untuk tebus orang pedosa. Betul. Kong bayangkan saja orang sebagai manusia, mau tolong orang saja, mau bantu orang saja. Kadang-kadang mau kasih beras saja 1 liter atau minyak, orang rasa, ini orang mau kasih beras 1 liter atau mau kasih minyak 1 kilo, kong nanti orang makan apa? Orang saja susah, orang mau bantu orang. Padahal, aduh itu manusia hidup egois, cinta diri. Kadang-kadang orang cuma mementingkan orang diri sendiri. Ya. Nah, itulah Ya. mudah-mudahan orang semua dikasih hikmat dari Tuhan untuk dapat berbuat baik, dapat melakukan apa yang Tuhan perintahkan pada orang semua. Oke, Amin. Li, thank you, Li. Terima kasih Fon untuk tanggapannya. Betul ya. Itulah makanya kenapa begitu ya. Karena kita sudah pelajari di awal di chapter 2 ini bahwa manusia itu egois. Makanya untuk memberikan beras 1 liter pun kepada orang ini kadang-kadang kita nggak mau ya karena kalau kita kasih ke dia kita apa? Kita mau makan apa? Mungkin bisa makan tapi besok bagaimana? Karena kita pikir kita punya diri ya saudara-saudara. Karena memang begitu. Kita punya kealamian begitu cinta diri. Kalau kayak saya begini nanti saya besok apa? Nanti saya kan pikiran itu saya kan. Saya. Nah, makanya ketika kalau ada Kristus dalam diri kita, Kristus tidak mementingkan diri tapi mementingkan orang lain juga ya saudara-saudara. Puji Tuhan ya. Mudah-mudahan dengan pertolongan Tuhan kita pasti akan bisa melakukannya. Mungkin ada lagi saudara-saudara? Oke. Halo, Li. Ya, silakan. Oh ya, tambahan aja. Tadi pas Poni ada bilang itu, yang mau kasih beras kepada orang lain atau kasih minyak, kita langsung teringat
kita lagi baca buku Kerinduan Segala Zaman waktu Tuhan Yesus masih kecil, kita ingat ya Ellen White bilang begini, Yesus pun waktu walaupun dia lapar, kalau dia lihat orang yang nggak makan, dia punya makanan yang ada di tangannya, dia kasih untuk orang itu. Satu genggam gelas air pun dia lihat orang haus, dia kasih gitu. Dan bukan hanya manusia, dia bilang dumb animal atau binatang, Tuhan Yesus care gitu. Jadi bayangkan ya kalau pikir, Tuhan Yesus kan di dunia ini dia bukan orang kaya gitu ya, dia orang miskin gitu. Jadi mereka punya kehidupan, ya hidup apa adanya. Mungkin kalau orang bilang, satu hari ini kerja hanya untuk makan satu hari seperti itu. Tapi kehidupan Tuhan Yesus tidak ada kehidupan mementingkan diri. Dia bilang, berkali-kali Tuhan harus tahan lapar karena apa? Mau kasih makanan yang hanya itu, mungkin satu hari itu yang dia bisa makan, dia kasih ke orang lain karena orang lain itu lapar gitu. Aduh, waktu kita baca itu rasa gimana ya, maksudnya betapa selfishnya kita, terus kita share sama kita punya anak-anak apa yang kita baca kepada Tuhan Yesus, yang mana dia pun waktu masih kecil suka share kepada orang lain, dan dia share-nya itu atau bagi bukan kelebihan yang dia ada ya, oke saya punya 2 piring nasi, satu kita kasih ke anak karena kita masih ada satu. Enggak, Yesus kasih apa yang dia punya gitu, yang harusnya untuk dia makan dia kasih ke orang lain. Kita langsung ingat karakter Tuhan ya, Bapa di surga, dia hanya the only begotten son kan, hanya Yesus satu-satunya. Kalau Yesus gagal di dunia ini, dia udah nggak ada another plan gitu. Sama dengan Tuhan Yesus, satu-satunya ada dia kasih gitu. Gitulah kalau kita lihat begitulah ya, untuk kita yang sudah mempunyai apa istilahnya, membiarkan Yesus di dalam diri kita, apa yang ada di kita gitu, walaupun mungkin itu satu-satunya yang kita punya, tapi I'm willing to sacrifice untuk orang lain gitu. Dan saya pikir kita punya diri saya sendiri itu betapa egois gitu ya, karena sometimes kita pun bantu kepada orang lain itu pun karena ada di kita juga gitu loh. Dan sometimes kalau kita bantu pun mau berpikir 2-3 kali gitu, tapi membandingkan dengan apa yang Yesus bikin ke kita, aduh nggak ada dia punya bandingan sama sekali, dan selalu menegur betapa egoisnya kita gitu. Dan memang betul-betul harus terus belajar karakter Yesus, kalau enggak keegoisan terus ya akan merajalela. Dan memang betul untuk hidup kita itu makanya Yesus bilang waktu dia belajar di seluruh alam semesta, dia belajar di pohon-pohon, di nature, dia bilang dia hidup untuk one purpose. Dia bilang kalau dia lihat alam ini nggak ada yang selfish ya, selalu semua alam ini untuk melayani orang lain. Tapi dia lihat kehidupan manusia itu sangat selfish. Sesudah dia melihat, mempelajari alam, dan sesudah melihat kehidupan kita manusia yang sangat selfish, Ellen White bilang dia bikin purpose in his life. Purpose-nya itu dia live to bless others gitu. Dia hidup untuk menjadi berkat untuk orang lain. Nah, kalau kehidupan Kristus sudah ada di dalam kita, itulah kita punya purpose. Saya hidup untuk orang lain, bukan saya hidup untuk diri kita sendiri. Oke, Li, thank you. Ya, terima kasih. Satu hal yang kita ini garis bawahi apa yang dia bilang tadi ya. Kita ini memberi karena kita ini ada kelebihan ya. Jadi sering ya kita memberi ini, kalau boleh kita punya bagian tidak tidak kurang ya, atau cukup. Jadi kita cukup baru kita bisa memberi ke orang lain. Tetapi apa yang diajarkan oleh Yesus ini, walau dalam kekurangannya pun dia masih bisa memberi. Kadang-kadang kenapa kita tidak memberi? Karena alasan kita susah. Kita aja susah, masa kita mau memberi kepada orang lain? Harusnya saya yang diberi ya, bukan saya memberi. Karena saya juga susah. Tetapi hal ini mengajarkan kita, saudara-saudara, dalam keadaan susah pun kita masih bisa memberi seperti yang Tuhan contohkan bagi kita. Dan kita harus ingat ya janji-janji Tuhan, ketika kita menolong orang lain, orang miskin, itu membuat apa? Tuhan berhutang kepada kita. Bayangkan saudara-saudara. Dan ini janji, dan sebenarnya kalau kita kekurangan dan kita kasih juga kepada orang lain, kita nggak akan
berkekurangan yang tidak akan makan sama sekali tidak mungkin. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Puji Tuhan ya, saudara-saudara. Ya, Oke, terima silakan. kasih, Li. Ya, Terima terima kasih, kasih, Oi. Pon. Ya, terima kasih. Oke, kita lanjut ya. Dibilang, oh, marilah kita merenungkan pengorbanan yang menakjubkan yang telah dilakukan bagi kita. Marilah kita berusaha menghargai pekerjaan dan tenaga yang dicurahkan surga untuk menebus yang hilang dan membawa mereka kembali ke rumah Bapa. Saudara-saudara, ini Ellen White bilang, setiap dia bilang, oh ini hati kita ya, ini bagaimana kita harus apa? Merenungkan pengorbanan yang menakjubkan yang Tuhan telah lakukan bagi kita. Ini lihat bagaimana pengorbanan besar, saudara-saudara. Seluruh surga diberikan kepada kita. Marilah kita apa? Hargai dia punya apa? Pekerjaan, tenaga yang sudah diberikan untuk apa? Membuat yang hilang bisa kembali kepada Tuhan. Dia bilang, tidak ada dorongan yang lebih kuat, tidak ada kuasa yang lebih besar yang dapat dijalankan, upah yang melimpah bagi perbuatan benar, kenikmatan surga, persekutuan dengan para malaikat, kebersamaan dan kasih Allah serta anak-anaknya, peninggian dan perkembangan segala kemampuan kita sepanjang zaman kekekalan. Bukankah semua ini merupakan dorongan dan penghiburan yang luar biasa untuk menyerahkan hati kita dalam pelayanan kasih kepada pencipta dan penebus kita? Saudara-saudara, berbagai upaya Tuhan lakukan untuk menyelamatkan kita. Ini sudah kita lihat ya. Tuhan mau menyelamatkan kita. Dengan menyelamatkan kita juga Tuhan sudah apa? Dia sudah ada janjikan sesuatu upah kepada kita. Supaya kita mau datang kepada dia atau menyerahkan diri kita di bawah kontrol dia atau mau menerima dia, mengizinkan dia tinggal dalam diri kita. Apa dia janjikan upah? Dibilang apa? Kenikmatan surga. Dia janjikan persekutuan dengan malaikat. Ini semua Tuhan janjikan hidup kekal, ada surga. Tuhan janjikan surga bagi kita supaya kita mau serahkan kita punya diri kepada dia, hati kita kepada dia. Dan dibilang ini merupakan apa? Dorongan dan penghibungan yang luar biasa. Semua Tuhan lakukan. Janji-janji yang indah juga sudah diberikan kepada kita. Supaya kita mau serahkan hati kita. Dan ini sudah saudara serahkan kita punya hati. Sudah, aduh, tidak ada yang Tuhan tidak lakukan untuk kita ya saudara-saudara. Terus dibilang, sebaliknya, hukuman-hukuman Allah yang dinyatakan terhadap dosa, pembalasan yang tak terhindarkan, kerusakan tabiat dan kebinasan akhir semuanya disampaikan dalam firman Allah untuk memperingatkan kita agar jangan mengambil bagian dalam pelayanan kepada setan. Saudara-saudara, ini pun hukuman sudah dibilang kepada kita. Kalau kita tidak datang kepada Tuhan, akan ada hukuman, akan ada neraka. Tapi kalau kita serahkan, ini ada surga, saudara-saudara. Ada punishment dan ada reward yang sudah diberikan. Jadi ini mendorong kita ya, ada hukuman mendorong kita supaya datang kepada Kristus. Ada upah mendorong kita supaya datang kepada Kristus. Upaya semuanya dilakukan untuk kita bisa datang kepada Kristus atau menyerahkan hati kita kepada kasih dan pencipta, pelayanan kasih kepada pencipta dan penebus kita. Semuanya dilakukan ya saudara-saudara. Tidak ada satupun yang belum Tuhan lakukan untuk keselamatan kita. Semuanya dilakukan untuk kita. Sampai di sini saudara-saudara yang mau tambahkan sebelum sebelum paragraf terakhir kita akan baca. Ini sangat luar biasa ya saudara-saudara. Ya, Terus halo Li. kata Kori, ya silakan Tat. Cuman mau nyambung aja tadi siapa itu sister kita. Memang kalau ada niatan aja kita, memang Tuhan bilang jangan tunggu seperti Joy bilang Yesus itu biar kurang satu ya, satu dengan orang lain nyanda ada dia mau kasih. Nah, kadang-kadang orang ingin begitu, tapi pikir aduh nggak sanggup. Tapi pengalaman Tuhan akan sanggupkan Ya. melalui apa? Tuhan akan banyak cara. Dia pengalaman Tante Kori ya. Ingin mau bantu, tapi
kadang-kadang kesanggupan enggak ada atau ya secukupnya gitu. Tapi Tuhan akan cukupkan dengan cara Tuhan. Dengan dia kirim orang atau apapun itu, eh, siapapun itu untuk cukupkan orang melakukan niat yang Tuhan kehendaki. Itu aja, Li. Iya, amin. Jadi orang banyak berserah. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, puji Tuhan ya, tetap betul ya. Tuhan tidak kurang kuasa untuk melakukan ini. Aduh, ini apapun yang Tuhan firmankan untuk kita, apakah kita yang akan melakukan dengan kita punya kekuatan sendiri? Kalau dia suruh ini, suruh itu, tentu dia akan berjalan bersama kita, akan dengan kita dia akan lakukan itu. Dan eh, jangan takut ya, saudara-saudara. Ini apa? Kalau kita lakukan, kita tahu itu betul sesuai dengan firman Tuhan dan kita lakukan itu, janji-janji Tuhan bahwa dia akan bersama-sama dengan kita ya, saudara-saudara. Puji Tuhan ya, Tan. Oke, kita lanjut, saudara-saudara. Ini paragraf terakhir dari chapter 2 ini dibilang, tidakkah kita akan menghargai kemurahan Allah? Apalagi yang dapat dilakukannya bagi kita? Aduh, saudara-saudara. Marilah kita menempatkan diri dalam hubungan yang benar dengan Dia yang telah mengasihi kita dengan kasih yang ajaib. Marilah kita menggunakan sarana yang telah disediakan bagi kita agar kita dapat diubahkan menurut gambarnya dan dipulihkan ke dalam persekutuan dengan malaikat-malaikat pelayanan, dalam harmoni dan persekutuan dengan Bapa dan Anak. Saudara-saudara, ini yang Tuhan sudah nyatakan kepada kita. Dia sudah nyatakan dia punya kebaikan bagi kita, bagaimana Allah sangat mengasihi kita. Dia sudah tunjukkan kemurahan bagi kita ya saudara, kemurahan Allah. Bagaimana walaupun kita sudah jatuh dalam dosa, harusnya kita sudah mati, Tuhan sudah mau menebus kita. Segala upaya Tuhan sudah lakukan, bahkan mengirim anaknya yang tunggal. Dan dibilang anaknya yang tunggal ini, atau Yesus ini setara dengan seisi surga. Dia mempertaruhkan seisi surga untuk keselamatan kita. Dan dibilang, apalagi yang mau dilakukannya bagi kita? What more he could do? What more could he do? Apalagi yang dia mau bikin untuk kita supaya kita bisa selamatkan? Semua sudah dilakukan. Makanya kembali kepada diri kita sendiri. Apakah kita mau menyerahkan diri kita kepada Kristus, menempatkan kita dengan hubungan yang benar dengan Kristus? Mungkin tidak ada usaha dari kita, saudara-saudara. Usaha kita tidak ada sesuatu pun untuk bisa diselamatkan. Semuanya hanya dari Tuhan. Dan apa yang menjadi bagian kita adalah mau menyerahkan diri. Tuhan, lakukanlah apa yang Engkau mau lakukan dalam diri saya. Saya mau untuk apa? Menurut apa yang Engkau mau saya lakukan. Dan kalau kita lihat ya di dalam bahasa-bahasa pembenaran oleh iman adalah apa? Submit, yielding, itu semuanya menyerahkan diri, menyerahkan ya. Sebagaimana istri-istri tunduk kepada suami, begitu pula kita sebagai manusia menyerahkan diri atau submit diri kita kepada Tuhan. Submit kita kepada Tuhan. Ini yang Tuhan mau ya saudara-saudara. Kita mau menyerahkan diri kita kepada Dia. Ini yang sampai di sini saudara-saudara kita punya bacaan atau kita punya pelajaran dari chapter 2. Mungkin ada tambahan dari saudara-saudara atau ada hal-hal sebelum kita tutup dalam doa? Kalau Li, Ya, silakan. ya tambahan terakhir Li. Ya. Jadi kalau kita lihat betapa Tuhan sangat panjang sabar dan dia bikin semua kan dia bilang, oh apalagi yang dia mesti bikin gitu, apalagi yang dapat dia lakukan bagi kita. Itu juga jadi pelajaran untuk orang semua. Jadi mungkin sometimes kita punya anak atau punya suami atau istri atau tetangga atau kakak adik yang mungkin ada bersalah kepada kita. Apalagi anak sama orang tua sama anak ya, case-nya seperti itu. Jadi untuk anak sama orang tua itu memang orang tua itu harus panjang sabar kepada anaknya gitu. Ada sometimes yang kita lihat orang tua yang sama anaknya mereka bikin salah, anaknya itu
dikeluarkan dari rumah atau adalah macam-macam seperti itu yang mereka lakukan gitu. Tapi kalau kita lihat bagaimana Tuhan untuk memenangkan hati kita adalah memenangkan dengan kasih gitu. Jadi istilahnya kalau Tuhan ya, apalagi yang dia bisa bikin. Kalau kita mungkin baru try satu kali, udah, so nggak bisa lagi gitu. Jadi sebagai orang tua atau apa ya kasus kita gitu, kepada siapa saja atau bagaimanapun, kita harus panjang sabar gitu dan banyak berdoa dan kita untuk memenangkan orang itu lihat aja Tuhan Yesus itu penuh dengan sacrifice, penuh dengan kasih gitu. Bukan dengan kekerasan, dengan paksaan ya. Jadi untuk kita bisa memenangkan orang lain dan Tuhan memenangkan kita dengan cara apa? Dengan menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Ini semua saya sudah bikin gitu. Oh, apalagi yang saya mau bikin gitu. Apakah ada cara lain yang kita bisa bikin? Begitu juga kita dengan orang lain. Untuk memenangkan mereka kepada Tuhan, kita akan lakukan dengan cara Tuhan. Berdoa sama Tuhan apa yang harus kita lakukan. Dan Tuhan akan tunjukkan dan istilahnya orang itu akan berpikir semua yang bisa dilakukan sudah dilakukan gitu. Kalaupun mereka tidak memilih untuk memilih Tuhan, istilahnya dari pihak Tuhan sudah enggak ada maksudnya, oh kalau kita bisa bikin ini, harusnya kok kita bikin ini seperti itu. Kalau dari pihak Tuhan, semua bahkan nyawanya dan satu-satunya yang ada di Tuhan itu sudah dikasih gitu. Begitu juga kita dengan orang lain ya atau dengan siapa saja gitu. Kita bikin semua gitu. Sometimes untuk yang kita punya pengalaman di masa lampau, oh ya kalau kamu nggak pilih ini ya udah berpisahlah atau kasih tinggal atau waduh sepertinya kayak ancam-ancam gitu. Kalau nggak bikin ini harus begini dan padahal cara Tuhan tidak seperti itu gitu. Cara Tuhan adalah menangkan kita dengan kasih. Only by love is love awakened. Hanya dengan cinta, cinta itu dibangkitkan. Dan dengan sacrifice ya dan apapun semua yang kita bikin untuk memenangkan orang itu kita bikin sama seperti Tuhan Yesus. Surga itu semua yang mereka bisa bikin untuk memenangkan satu jiwa, mereka akan bikin. Dan kalau kita tahu harga kita dan harga orang lain, Tuhan kasih untuk orang semua, kita akan melakukan semuanya itu dengan apa? Dengan Tuhan. Tuhan aja bikin ini sama kita, apa yang kita bisa bikin gitu loh. Jadi apapun yang kita bisa bikin itu di pemandangan istilahnya untuk Tuhan lakukan untuk kita secara pribadi itu akan terasa nggak ada bandingan gitu loh. Jadi istilahnya kalau kita tahu apa yang Tuhan bikin untuk kita dan apa yang mau kita bikin ke orang lain, nggak ada dia punya comparison. Apa yang kita bikin itu nggak ada sebanding dengan apa yang surga bikin untuk saya. Jadi kalau kita realize, sadar seperti itu, kita akan bikin apapun dan apapun itu yang kita bikin, kita tahu apapun itu tidak sebesar apa yang surga berikan untuk saya gitu. Oke, Li, mungkin itu aja tambahannya. Thank you. Oke. Terima kasih untuk tambahannya, puji Tuhan ya. Untuk tambahannya, mungkin ada lagi yang mau tambahkan saudara-saudara sebelum kita tutup dalam doa. Oke, baik, saudara-saudara. Kalau sudah tidak ada, terima kasih untuk kehadiran semuanya pada sahabat ini. Saudara-saudara, kita sudah mengikuti pelajaran ini. Biarlah pelajaran ini ya, saudara-saudara, lebih membuat kita lebih menghargai akan kebaikan Tuhan bagi kita. Dan kita kembali mengingat bahwa satu-satunya pengharapan kita hanyalah Kristus. Kita ini adalah manusia egois yang hanya mencintai kepentingan diri kita sendiri. Semuanya diri kita sendiri. Dan saudara-saudara, dengan ini kita tahu ya bahwa kita punya kelemahan seperti apa dan kita punya pengharapan atau kita punya pegangan hanya Kristus. Dan biarlah kita mau menyerahkan diri kita untuk berada di bawah kendali Kristus. Kita permohonan kita setiap hari itulah kepada Tuhan ya, supaya Kristus yang melakukan segala sesuatu atas apa yang akan kita lakukan ya saudara-saudara. Puji Tuhan saudara-saudara, sampai di sini kita punya Bible study. Saya bawa dalam nama Yesus, amin.